Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bakti Prima Vindiga Hermutakin. Di sini saya akan membagikan informasi pada teman-teman terkait dengan bagaimana mengembangkan modul digital menggunakan aplikasi Canva. Kenapa Canva? Karena aplikasi Canva itu adalah aplikasi yang mudah digunakan. Dan aplikasi Canva juga aplikasi yang mudah diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain. Aplikasi Canva ini bukan hanya sekedar aplikasi desain. Jadi bukan hanya sekedar aplikasi yang digunakan untuk membuat desain, tapi juga bisa dimodifikasi untuk digunakan sebagai modul digital. Jadi aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan beberapa aplikasi-aplikasi lain seperti YouTube, seperti Quizzes, Kahoot, Wordwall, atau juga bisa diintegrasikan dengan Edpuzzle dan aplikasi edukasi lainnya yang bisa digunakan sebagai pembantu Bapak Ibu dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Langsung saja kita mulai dengan apa itu modul digital. Modul digital sejatinya adalah modifikasi dari modul konvensional. Namun, karena ada bagian yang dikatakan digital, yaitu di mana modul ini terdiri dari audio, video, animasi, dan web. Jadi di dalam modul ini terdapat audio, juga jika diperlukan ada video, ada juga animasi, serta web. Jadi modul digital ini sangat komplit, bukan hanya sekedar modul biasa, tapi modul digital bisa dijadikan bahan ajar digital yang menarik dan terintegrasi, serta memfasilitasi siswa berdasarkan tingkat perkembangan dan tingkat kecepatannya dalam belajar. Kenapa sih dikatakan modul digital dan apa sih modul itu sebelum kita membahas lebih lanjut? Jadi modul itu merupakan kumpulan bahan ajar yang memfasilitasi siswa untuk bisa belajar mandiri, siswa mampu membelajarkan diri, lalu dibelajarkan dengan perbagian-bagian, lalu di dalamnya merupakan satu kesatuan yang komplit dan utuh. Jadi seperti itu. Lalu modul juga disajikan per kegiatan. Jadi tidak tiba-tiba disajikan keseluruhan. Biasanya disajikan per bagian-bagian, sepenggal-sepenggal, lalu dispesifikkan lagi per kegiatan. Apa sih ciri-ciri dari modul digital itu? Yang pertama yaitu bahwa modul digital itu merupakan bahan belajar mandiri. Jadi siswa dapat mempelajari sendiri kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kecepatan belajarnya sendiri. Jadi di sini siswa tidak tergantung penuh pada guru. Karena dengan adanya modul digital ini, siswa mampu belajar secara mandiri. Jadi siswa juga bisa belajar sendiri berdasarkan keinginannya, berdasarkan kecepatannya. Semakin cepat, maka semakin cepat juga dia bisa menyelesaikan. Lalu berikutnya, membelajarkan diri. Apa sih yang dimaksud dengan membelajarkan diri adalah memungkinkan siswa menguasai materi walau tanpa bantuan orang lain. Jadi siswa membelajarkan dirinya sendiri. Jadi di sini siswa bisa belajar dengan sangat intensif untuk menguasai materi tanpa bantuan orang lain. Jadi dia bisa membelajarkan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya bahwa modul digital itu adalah satu kesatuan yang komplit. Seperti yang saya ucapkan tadi di awal bahwa modul digital itu terdiri dari
audio, video, ada web, lalu ada animasi. Jadi satu paket yang utuh, semua yang dibutuhkan, gitu loh. Dan di dalam penyajiannya itu juga tersistematis, dimulai dari rasionalisasi adanya materi tersebut, lalu petunjuk belajar, tujuan pembelajaran, uraian materi, latihan, rangkuman, lalu ada tes untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan peserta didik, dan kesemua itu disajikan dalam satu bagian utuh, gitu loh, di satu bagian tersebut. Lalu berikutnya, modul digital itu disajikan dengan sepenggal demi sepenggal, gitu loh. Kenapa? Karena inilah yang menjadi penekanan dari modul, disajikan sepenggal-sepenggal. Kenapa harus sepenggal? Karena mengikuti tingkat kecepatan dan mengikuti tingkat kemampuan untuk kemampuan belajar siswa. Jadi ketika disajikan sepenggal, perbagian, ketika siswa itu cepat, dia akan mempelajari bagian-bagian yang lain dengan cepat. Tapi ketika lambat, dia bisa mengulang di bagian itu lagi, gitu loh. Jadi sepenggal demi sepenggal, sempit dan dalam, tapi dalam satu kesatuan yang utuh, gitu. Meskipun dipenggal-penggal-penggal, tapi ketika itu nanti dikumpulkan, diakumulasi, itu menjadi satu bagian yang utuh, gitu loh. Lalu berikutnya pembagian per bagian tadi yang sepenggal-sepenggal itu disajikan per kegiatan belajar. Jadi bukan tanpa sebab tiba-tiba dibagi sepenggal-sepenggal, tapi pembagian sepenggal-sepenggal tadi mengacu pada pembagian atas per kegiatan belajar juga. Jadi diperhatikan juga per kegiatan belajarnya. Dan berikutnya terkait dengan sistematika isi modul. Setiap bagian modul atau setiap kegiatan belajar itu harus minimal berisi tujuan pembelajaran, uraian materi, latihan, dan rangkuman. Ini adalah komponen minimal yang harus ada di setiap kegiatan belajar. Jadi ini minimal gitu loh. Boleh ditambah gitu loh, tapi tidak boleh dikurang. Jadi ini sangat penting gitu loh. Lalu yang berikutnya, kenapa Canva? Kenapa aplikasi ini dipilih untuk membuat modul digital gitu loh. Yang pertama, aplikasi ini tidak perlu install software. Bagi teman-teman yang komputernya, speknya terbatas, bisa tetap mengembangkan modul digital tanpa perlu membeli komputer yang speknya tinggi. Lalu yang berikutnya, software desain grafis yang friendly. Karena di dalam Canva, teman-teman semua bisa mendesain sesuatu tanpa teman-teman harus memulai dari nol. Karena di situ sudah tersedia banyak template dan teman-teman bisa memilih template-template itu. Dan teman-teman otomatis akan punya referensi-referensi. Oh, kalau buat poster itu begini, kalau buat banner itu begini. Jadi ada referensi, tinggal teman-teman modifikasi saja. Lalu yang kedua, fitur yang lengkap. Dan yang terakhir adalah penyimpanan cloud kurang lebih 1 giga. Ini untuk yang free. Mungkin kalau teman-teman ingin cloud yang lebih, teman-teman bisa mengupdate dengan versi Canva yang Pro. Nah, berikutnya mari kita praktik membuat video modul digital menggunakan Canva. Praktik penggunaan pengembangan modul digital menggunakan aplikasi Canva akan dijelaskan di video saya yang berikutnya. Namun teman-teman bisa melihat contoh bagaimana bentuk aplikasi modul digital di video saya yang selanjutnya. Namun teman-teman bisa melihat juga, nanti akan saya sediakan link di bawah supaya teman-teman bisa melihatnya. Untuk tutorialnya nanti akan saya sediakan di video saya berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sepintas terkait dengan modul digital.
khususnya modul pengembangan modul digital menggunakan aplikasi Canva. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.